Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Jadikanku hamba setia. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba
setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan yang terdalam dari hati kami, menjadi hamba yang setia dan berkenan kepadamu. Kami tahu itu tidak mungkin dengan kekuatan kami, maka jamah oleh kuasa Roh Kudus-Mu bibir, hati, kepikiran kami, sehingga perkataan kami menjadi berkat, sikap tindakan kami menjadi berkat dan menyenangkan hati-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amsal pasal 18. Kita akan mendengar firman Tuhan dan merenungkan amsal-amsal hikmat bijak tentang menggunakan perkataan. Ada 24 ayat, tapi saya baca tidak semua Bapak Ibu. Saya baca ayat 2-8, lalu ditambah ayat 13, 17, 20, dan 21. Tidak baca semuanya karena saya memfokuskan kepada amsal-amsal yang memberi kita hikmat dalam berkata-kata. Demikian firman Tuhan. Amsal 18 ayat 2 mulai. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan cela disertai cemooh. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru minta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Saya lanjut ayat 13. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelakaan. Ayat 17. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar, lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Ayat 20-21. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Sampai di sini pembacaan kita. Inti dari amsal-amsal tentang perkataan tadi adalah supaya kita berhati-hati dalam berkata-kata. Ada pepatah mengatakan, mulutmu harimaumu. Adalah peribahasa yang menyadarkan setiap kita bahwa ada akibat yang ditimbulkan oleh perkataan kita. Mari kita pelajari nasihat dari Amsal yang kita baca satu demi satu. Di ayat 2. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Peringatan, jangan suka membeberkan isi hatinya, asal ngomong. Lalu ayat 3, bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan cela disertai cemooh. Jangan suka menghina, mencela, juga mencemooh. Itu kefasikan. Lalu ayat 4, perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Kita membutuhkan hikmat untuk dapat berkata-kata dengan baik. Berkata-kata dengan baik memang tidak mudah, tetapi mereka yang memperoleh hikmat dikatakan seperti batang air mengalirkan air. Seperti batang air mengalirkan air artinya menolong kita berkata-kata dengan baik. Sebab itu kejarlah hikmat.
Ayat 5. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Peringatan kepada kita untuk jujur, bersaksi dengan benar bila harus berdiri di pengadilan. Lalu ayat 6. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan. Artinya jangan berbantah, karena itu akan menimbulkan pertengkaran, bahkan tidak sedikit terjadi kekerasan. Dilanjutkan ayat 7, orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Ini melanjutkan ayat 6 tadi ya, perbantahan orang bebal membawa jerat bagi dirinya, bahkan membahayakan nyawanya. Lalu ayat 8, perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Ya, artinya jangan memfitnah, walaupun kelihatannya sedap masuk ke lubuk hati, tapi itu meracuni jiwa dan mendatangkan celaka bagi yang menerimanya. Lompat ayat ke-13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelakaan. Satu peringatan, berpikir dulu sebelum menjawab. Mendengar banyak informasi, belajar supaya jawaban kita benar dan tidak membawa kecelakaan. Ayat 17, pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain yang menyelidiki perkaranya. Artinya dalam menyelesaikan suatu permasalahan, kita perlu banyak mendengar informasi, masukan-masukan. Dan akhirnya ayat 20-21. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya dua ayat ini adalah ada akibat dari perkataan yang kita sampaikan. Akibatnya bisa positif, bisa negatif. Baik bagi diri kita maupun bagi orang yang mendengarnya. Nah, kesadaran akan akibat yang ditimbulkan oleh perkataan seharusnya membawa orang yang berhikmat untuk senantiasa berhati-hati dan berkata-kata dengan bijak. Orang yang bersandar pada hikmat Tuhan, perkataannya akan menjadi seperti sumber air yang dalam yang mendatangkan kesegaran serta kesejukan bagi tubuh dan jiwa. Orang yang bersandar kepada hikmat Tuhan seharusnya perkataannya membangun dirinya dan juga membangun orang lain. Pada akhirnya kita harus menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat sehingga dalam perkataan kita menjadi berkat. Untuk dapat menjadi berhikmat, sekali lagi firman Tuhan mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Mulai dari takut akan Tuhan. Dari takut akan Tuhan itu kita mengejar kebenaran-kebenaran firman-Nya, ajaran-ajarannya, belajar lebih dalam lagi. Tadi ada pesan, sebelum memberi jawab, berpikir dulu sebelum memberi jawab, banyak mendengar dulu. Artinya kita juga didorong belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mesti banyak informasi dari firman Tuhan yang kita terima daripada informasi-informasi yang lain. Tidak masalah kita belajar banyak ilmu, tetapi jangan itu mengurangi porsi kita untuk belajar firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari, renungkan firman Tuhan. Dan satu hal kunci bagi kita semua yang saya alami, yaitu sukalah memuji Tuhan. Karena orang-orang yang suka memuji Tuhan dengan meresapi kata-kata pujian penyembahan yang dia naikkan juga akan membawa kebiasaan yang baik dalam berkata-kata. Inilah kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap perkataan kita membawa dampak yang baik, menjadi berkat dan membangun bagi diri kita, bagi pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita, komunitas kita, bahkan setiap orang yang kita temui. Mereka dibangun oleh perkataan-perkataan kita. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Biarlah kebenaran firman hari ini menolong kami untuk mengejar hikmat
dan memulai dengan takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan memperhatikan firman-Mu, akan merenungkannya siang dan malam, menyanyikannya, memperkatakannya, merenungkannya, sehingga mengisi hati dan kepikiran kami, dan itu meluap kepada perkataan-perkataan kami. Perkataan-perkataan yang didasari kebenaran firman-Mu akan membangun baik diri kami secara pribadi, orang lain, pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, keluarga kami, komunitas kami, bergereja, juga sesama di masyarakat, di tempat kerja, dimanapun juga perkataan kami jadi berkat. Dan Allah Roh Kudus menolong kami menjadi menggenapi kebenaran-kebenaran firman ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Menyertai sepanjang hari ini, perjalanan hidup kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tak lupa kami bawa dalam doa ibadah menara doa nanti malam. Hamba-Mu Penantu Yusak yang melayani, dan semua yang ambil bagian dalam pelayanan, tim worship leader, Bu Yanti, Bu Janti, Bu Cincing Tuhan Urapi, jadi berkat bagi semua. Juga Saudara Sima yang memainkan alat musik Tuhan Urapi. Semua yang rindu datang, Tuhan menolong segala pergumulan kami, mendengar doa-doa kami, dan juga mengurapi hamba-Mu, mengajar kebenaran-kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu doa pagi kita. Selamat pagi, sampai jumpa nanti malam. Shalom.